Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Endang Juliana dengan NIM A1D11709 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Nah, hari ini aku akan menjelaskan mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Yuk simak videonya. Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD yang biasa kita sebut dengan Lembar Kerja Siswa atau LKS merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk pembelajaran. LKPD dapat dikatakan sebagai suatu bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran yang berisi materi, ringkasan, petunjuk yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dalam pembelajaran. Seorang ahli mengatakan bahwa LKPD itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik dan mengaktifkan peserta didik. Yang kedua adalah sebagai bahan ajar yang mempermudah untuk memahami materi. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang dibuat untuk melatih siswa atau kebiasaan berlatih. Yang keempat adalah mempermudah dalam pelaksanaan pembelajaran pada peserta didik. Menurut Prastowo tahun 2012. LKPD terbagi menjadi dua macam. Ada yang berstruktur dan ada yang tidak berstruktur. Perbedaannya adalah, jika yang tidak berstruktur itu digunakan untuk mengarahkan pada kinerja dari peserta didik atau mengarahkan kerja peserta didik. Sedangkan LKPD yang berstruktur itu adalah LKPD yang dirancang untuk membimbing peserta didik dalam suatu mata pelajaran dengan sedikit atau tanpa bimbingan guru. Namun, secara lebih detailnya lagi, pembagian dari lembar kerja peserta didik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, lembar kerja peserta didik yang digunakan untuk menemukan suatu konsep. Yang kedua, lembar kerja peserta didik yang digunakan untuk menerapkan atau mengintegrasikan konsep-konsep yang telah dipakai. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik sebagai penuntun belajar. Yang keempat adalah lembar kerja peserta didik sebagai penguatan pembelajaran. Yang kelima, lembar kerja peserta didik sebagai petunjuk praktikum. Isi dalam lembar kerja peserta didik itu ditentukan atau sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Maksudnya adalah sesuaikan dengan KD atau kompetensi dasar yang tersedia. Pada pembelajaran tematik, kita perlu sangat memperhatikan buku siswa. Nah, di situ terdapat berbagai materi penjelasan. Nah, kita harus memilih LKPD yang bentuk seperti apa yang cocok untuk diberikan kepada siswa atau peserta didik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan analisis terhadap kurikulum, lalu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator atau IPK, indikator pencapaian, kompetensi, dan juga materi pembelajaran. Yang kedua, menyusun kebutuhan dari LKPD itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah menentukan judul LKPD. Yang keempat, menulis LKPD. Yang kelima, menentukan alat penilaian. Struktur dari sebuah LKPD akan saya jelaskan bersamaan dengan contoh yang akan saya berikan di video berikut ini. Baiklah, kita langsung saja pada contoh
yaitu contoh dari lembar kerja. Lembar kerja di sini yang tersedia adalah lembar kerja yang saya buat. Ini ada beberapa contoh dari lembar kerja peserta didik. LKPD 1, di sini terlihat lembar kerja yang seperti ini. Ada identitas seperti kelompok belajar, ketua, anggota, berarti ini bentuk lembar kerja yang memerlukan adanya pengelolaan pembelajaran yang bersifat kelompok. Di sini kelasnya, mata pelajaran, temanya berapa, subtemanya berapa, lalu kita cantumkan adanya tujuan pembelajaran. Dan ini adalah langkah-langkah kegiatan atau langkah-langkah dari apa yang akan dilakukan oleh siswa. Misalnya adalah kita menyediakan sebuah teks bacaan. Nah, di sini kita bacalah teks berikut ini bersama kelompokmu. Kita sediakan adanya teks bacaan. Lalu di poin berikutnya itu adalah perintah, yaitu dengan diskusikan dengan kelompokmu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Lalu nanti kelompoknya akan menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD yang tersedia. Dan bagaimana struktur atau proses dari kegiatan pembelajaran, kegiatan menjawab lembar kerja peserta didik itu semua tercantum di sini. Dan harus lengkap serta mudah dimengerti atau menggunakan bahasa yang komunikatif, jelas, padat, seperti itu. Contoh berikutnya ini LKPD yang kedua, ini untuk tugas individu atau lembar kerja peserta didik secara individu. Nah, di sini namanya siapa, nanti dicantumkan kelas berapa, mata pelajaran apa, tema berapa, subtema berapa. Lalu jangan lupa kita cantumkan adanya tujuan pembelajaran. Nah, di sini terlihat bahwa ini LKPD mengenai mata pelajaran tematik di bagian matematika. Ya, seperti ini. Baiklah, yang berikutnya saya akan memberikan kembali contoh dari LKPD atau lembar kerja peserta didik atau LKS. Di sini bentuknya adalah seperti ini, di mana ini mengikuti dari buku siswa. Jadi bentuknya seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan di sini tersedia pada buku siswa, jadi disesuaikan saja. Ini adalah lembar kerja peserta didik yang kedua. Di sini bentuknya adalah seperti pilihan ganda, terdiri dari beberapa soal. Di sini digunakan dalam pembelajaran tematik. Ini merupakan pilihan ganda atau LKPD untuk pembelajaran tematik. Tersedia gambar, di mana harus kita ketahui bahwa LKPD yang dibuat itu diharuskan untuk sesuai dengan karakteristik dari siswanya. Nah, kalau kita ketahui bahwa karakteristik dari siswa, terutama dari kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3, itu menyukai hal-hal yang lebih berbau gambar seperti ini. Jadi mereka akan lebih menyenangkan dalam mengerjakan LKPD yang diberikan. Lalu, untuk soal itu dibuat sebaik mungkin dengan kalimat yang komunikatif, jelas, padat, dan juga mudah dimengerti oleh peserta didik. Jadi, peserta didik tidak kebingungan dalam menjawab LKPD. Seperti ini. Pada saat kurikulum yang sebelumnya, kita juga sering sekali melihat adanya LKPD atau LKS yang bentuknya itu seperti ini. Ini mereka merangkumnya ke dalam sebuah buku terpisah, bukan ke dalam sebuah RPP. Jadi di sini emang disediakan satu buku khusus untuk kumpulan dari LKPD atau LKS seperti ini.
Ini merupakan kebijakan sekolah, apakah LKS atau LKPD itu langsung diberikan oleh guru ataupun guru memberikannya dalam bentuk buku seperti ini. Nah, di sini contohnya ada yang pembelajaran tematik juga tersedia. Jadi bukan hanya pada kurikulum terdahulu saja. Demikianlah penjelasan mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.